Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Hatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai tentang definisi kota dan daerah belakangnya dengan mata kuliah Pembangunan Perencanaan Wilayah. Nah, di sini yang pertama, kota. Kota adalah suatu daerah tertentu dalam wilayah negara di mana keberadaannya diatur oleh undang-undang atau peraturan tertentu, dibatasi oleh batas-batas administrasi tertentu. Berstatus sebagai kota atau administrasi kota, kota madiatan kota besar, berpemerintahan tertentu dengan segala hak dan kewajiban mengatur wilayah. Di sini daerah dalam konteks pembangunan administratif di Indonesia adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Baik, di sini ada kriteria desa atau kota. Definisi kota menurut Badan Pusat Status BPJS dalam pelaksanaan survei status desa yang dilaksanakan pada tahun 2000 menggunakan beberapa kriteria untuk menetapkan desa kota sebagai berikut. Yang pertama, kepadatan penduduk per kilometer persegi. Yang kedua, presentasi rumah tangga yang mata pencariannya utamanya adalah pada pertanian dan non-pertanian. Yang ketiga, presentasi rumah tangga yang memiliki telepon. Yang keempat, presentasi rumah tangga yang menjadi pelanggan listrik. Yang kelima, fasilitas yang ada di desa kelurahan. Ini juga ada fasilitas atau fungsi perkotaan. Yang pertama, pusat perdagangan. Yang kedua, pusat pelayanan jasa. Tiga, tersedianya prasarana perkotaan. Yang keempat, pusat penyediaan fasilitas sosial. Yang kelima, pusat pemerintahan. Yang keenam, pusat komunikasi dan pangkalan transportasi. Yang ketujuh, lokasi pemukiman yang tertata. Di sini juga ada hubungan antara kota dan daerah belakangnya. Yang pertama, kota generatif adalah kota-kota yang menjalankan bermacam-macam fungsi, baik untuk dirinya sendiri atau untuk di daerahnya, sehingga bersifat saling menguntungkan. Mengembangkan kota-kota seperti ini membutuhkan bahan makanan, bahkan mental dan tenaga kerja dari daerah pedalaman. Yang kedua, kota parasitif adalah kota yang tidak banyak berfungsi untuk menolong daerah belakangnya dan bahkan bisa mematikan berbagai usaha yang mulai tumbuh di desa. Yang ketiga, kota yang bersifat enklave atau tertutup adalah kota yang berkembang tetapi tidak mengharapkan input dari daerah sekitarnya, melainkan dari luar. Dalam hal ini, kota adalah suatu enklave yakni terpisah sama sekali dari daerah sekitarnya. Baik, di sini terakhir pusat pertumbuhan. Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik yang menyebabkan berbagai macam usaha tersebut untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di desa tersebut. Walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut, tidak semua kota negatif dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan harus memiliki 4 ciri, yaitu adanya hubungan internal antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, adanya multiplier efek atau unsur pengganda, adanya interaksi geografis dan bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan sedikit materi tentang definisi kota dan daerah belakangnya. Mungkin ada kata-kata atau pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.